Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang jadi pertanyaannya, kenapa harus segitiga siku-siku? Karena yang kita ketahui, segitiga itu berbagai jenis macamnya ya. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada juga segitiga sembarang. Alasannya adalah pada setiap segitiga itu kita bisa membuat siku-sikunya. Di segitiga sama sisi, sama kaki, dan juga sembarang, terlihat ya, kita bisa mencari atau menggambarkan segitiga siku-sikunya. Artinya, ketika sudah bisa segitiga siku-siku, dalam permasalahan segitiga yang lainnya akan bisa dikerjakan. Kita lihat di sini ada sebuah segitiga siku-siku, sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut yang lain, kita misalkan ini sudut alfa, dan ini sudut theta, kita misalkan seperti itu. Ini hanya penyimbolan saja ya. Kemudian ini ada sisi X, ada sisi Y, dan juga ada sisi R. Kalau kita tinjau dari sudut alfa, X ini adalah sisi depan, sedangkan Y ini adalah sisi samping, dan R ini adalah sisi miring. Sedangkan menurut sudut theta, Y ini adalah sisi depannya, kemudian X ini adalah sisi sampingnya, sedangkan R adalah sisi miring. Dari sini terlihat bahwa baik sudut alfa dan sudut theta, sisi miringnya sama, karena sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang dari sisi-sisi yang lainnya. Sedangkan sisi depan dan sisi samping itu dilihat dari titik fokusnya di siapa. Kalau sudut alfa di depannya, itu sisi depannya adalah X. Kalau sudut theta di depannya adalah sisi Y. Sisanya sisi sampingnya. Jadi hati-hati dalam penempatan sisinya. Sisi depan, sisi samping itu bergantung pada sudut mana yang kita tinjau. Sedangkan sisi miring itu selalu sama, karena sisi miring adalah sisi yang terpanjangnya. Istilah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini adalah istilah. Jadi kenapa namanya seperti itu? Itu karena adalah istilahnya saja ya. Jadi jangan dipusingkan. Istilahnya itu adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ini singkatan-singkatannya. Kenapa dinamakan seperti ini? Kalau nanti mempelajari grafiknya, bahwa sinus itu berasal dari kata sinusoidal, gelombang. Jadi grafiknya itu berbentuk gelombang, makanya disebut dengan sinus. Kalau kosinus, ini dari kependekan complement of sinus, jadi pelengkap dari sinus. Ketika grafik kosinus ini dibuat dan digabungkan dengan grafik sinus, maka akan saling melengkapi. Tangen itu dari kemiringan, miring. Kotangen berarti complement of tangen, dari grafik yang dibuat ya, grafiknya miring, nanti dia melengkapi. Berarti pasangannya bahwa sekan itu dengan kosekan. Ini adalah hanya istilah saja. Sinus itu atau sin adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Kalau kosinus perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Sedangkan tangen adalah perbandingan antara sisi depan dan samping. Ya, silakan saja Anda cara menghafal seperti apa ya. Sindemi, kosami, tandesa, ya terserah saja. Kalau kosekan, itu kebalikan dari sinus. Kalau sinus depan miring, kalau kosekan miring depan. Sekan kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus samping miring, maka sekan miring samping. Kemudian kalau kotangen itu perbandingan yang kebalikan dari tangen. Kalau tangen depan samping, maka kotangen samping depan. Artinya, ketika Anda sudah bisa hafal sin, kos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangennya mengikuti saja. Dari sini juga kita bisa bandingkan bahwa sin itu 1 per kosekan, kosinus itu adalah 1 per sekan, dan tangen itu adalah 1 per kotangen. Kita tinjau lagi segitiga siku-sikunya. Maka sin alfa adalah perbandingan sisi depan banding sisi miring. Depannya X, miringnya R. Jadi sin alfa itu X per R. Cos alfa, kosinus itu apa tadi? Samping, miring.
Sampingnya alfa siapa? Yaitu Y. Miringnya R. Y per R. Sedangkan tangan itu perbandingan antara sisi depan dan samping. Depannya alfa adalah X, sampingnya adalah Y. Oke, sin alfa X per R, cos alfa Y per R, tangan alfa X per Y. Maka kosekan kebalikan dari sin. X per R jadi R per X. Sekan kebalikan dari cos. Dan begitu pula kotangan kebalikan dari tangan. Artinya tadi ya, ketika Anda sudah hafal sin cos tangan, kosekan sekan kotangan dia mengikuti saja, karena tinggal kebalikannya. Sekarang kalau kita tinjau sudut theta. Bagi theta, sinnya itu adalah Y per R. Kenapa? Karena sin tadi perbandingan depan dan miring. Depannya theta adalah Y. Miringnya R, jadi Y per R. Cos theta, samping miring. Sampingnya theta adalah X, miringnya adalah R. Tangan theta, depan, samping, depannya Y, sampingnya X, jadi Y per X. Kosekan, sekan, dan kotangannya mengikuti ya kebalikannya. Kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kosinus, kotangan kebalikan dari tangannya. Artinya, dalam sebuah segitiga siku-siku antara sudut alfa dan theta, itu sinus alfa akan sama dengan cos theta. Artinya, cos alfa akan sama dengan sin theta. Tangan alfa itu sama dengan cot theta. Kosekan alfa sama dengan sekan theta, sekan alfa sama dengan kosekan theta, kotangan alfa sama dengan tangan theta. Didapat dari mana? Ya lihat saja di sini nih. Sin alfa sama dengan cos theta. Sin alfa X per R, cos theta X per R, dan seterusnya. Dan jangan lupa juga bahwa dalam segitiga siku-siku kita ingat rumus Pitagoras, di mana sisi miring kuadrat adalah penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka kalau kita dicari X kuadratnya, Y kuadrat kan pindah ruas nih, jadi R kuadrat min Y kuadrat. Begitu pula kalau mencari Y kuadrat, maka jadi R kuadrat min X kuadrat. Jangan lupakan ini. Contoh soal, tentukan nilai cos theta dan sekan theta. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, sudah digambarkan dari soalnya. Ini sudut tetanya. Oke, artinya ini ada sisi depan, ini sisi samping. X-nya, kita sebut saja tadi sisi sampingnya akar 3. Sisi depannya sama dengan 1. Untuk mengetahui nilai kosinus, sekan, kosinus itu kan perbandingan antara sisi samping dan miring, sedangkan miringnya belum ada. Maka kita cari dulu menggunakan Pitagoras tadi ya. R kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukkan X-nya akar 3 kuadrat, Y-nya 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat 3, 1 kuadrat 1. Kan ini masih R kuadrat, yang ditanya adalah R. Maka 3 tambah 1, 4 ya. R-nya sama dengan akar dari 4. Itu sama dengan 2. Maka kita bisa cari cos theta samping miring. Sampingnya X, miringnya R. X per R. Akar 3 per 2. Atau bisa ditulis 1 per 2 akar 3. Ini sama-sama saja ya. Kemudian sekan theta. Sekan itu kan kebalikan dari cos. Kalau cos X per R, maka sekan R per X. Maka hasilnya 2 per akar 3. Kalau dalam sebuah pecahan penyebutnya dalam akar, kita ubah dulu ya. Kita kalikan dengan sekawannya. 2 per 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. 2 dikali akar 3 ya 2 akar 3. Maka sekan tetanya 2 akar 3 per 3. Atau bisa kita tulis 2 per 3 akar 3 seperti ini. Nomor 2, jika sin theta adalah 1/8 akar 15, tentukan nilai tangan kuadrat theta. Ini artinya tangan kuadrat theta ya. Kita tulis lagi nih, sin tetanya bisa kita tulis seperti ini ya. Ini kan 1 kali akar 15 per 8. Di soal ini tidak dilihatkan bagaimana bentuk segitiganya. Kalau gitu kita misalkan saja. Seperti ini jadinya. Ini sin theta akar 15 per 8. Kita tulis theta di sebelah sini. Ini sudut siku-sikunya ya. Sin itu adalah perbandingan antara depan, sisi depan dan miring. Depannya theta di sini akar 15, miringnya sebelah sini 8. Disebut saja Y dan ini adalah R. Sedangkan kita ingin mencari tangan kuadrat theta, sedangkan tangan itu sendiri perbandingan antara sisi depan dan sisi samping.
sisi sampingnya belum ada. Maka kita cari dengan Pythagoras. Tadi ya, R kuadrat itu kan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan R kuadrat min Y kuadrat. Masukkan nilai-nilainya, R-nya 8 kuadrat dikurangi akar 15 kuadrat. 8 kuadrat 64, akar 15 kuadrat itu 15. 64 kurang 15, 49, maka nilai X-nya akar dari 49, yaitu 7. Sehingga nilai, kita cari dulu nilai tangan tetanya, perbandingan antara sisi depan dan samping, depannya Y, sampingnya X, Y per X, akar 15 per 7. Karena yang ditanya adalah tangan kuadrat, maka kita tinggal kuadratkan saja. Akar 15 dikuadratkan dan 7 dikuadratkan. Akar 15 kuadrat adalah 15 dan 7 kuadrat adalah 49. Artinya tangan kuadrat theta sama dengan 15 per 49.